teduhkan hati kami di dalam 20 menit ke depan ketika firman-Mu disampaikan. Biar kami mendapatkan kekuatan, kebenaran, oleh karena kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan kami. Tuhan, izinkan kami menerima berkat-Mu, menerima cinta kasih-Mu, menerima kasih setia-Mu. Dan kami ingin usir, kami ingin ikat, kami ingin hancurkan kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah anugerah Tuhan itu melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Senang bisa kembali hadir di ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin hari ini mencoba bersama-sama membahas tentang satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu yang bernama Hagar. Sangat istimewa kisahnya menurut saya karena dia adalah seorang perempuan, seorang budak, seorang asing yang berasal dari Mesir, tetapi di dalam kondisi yang terbuang, di dalam kondisi kesendirian, Allah hadir dan menyebut namanya sebagai Allah, El Roi. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal ke-16 dan Kejadian pasal yang ke-21. Untuk mempersingkat, saya sudah mempersiapkannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir. Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan Sarai. Kita lompat pada ayat yang ke-6. Dikatakan, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ayat ke-10 lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat ke-13 kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Terjemahan TB2 kata melihat diterjemahkan dengan kata memperhatikan. Dan lalu kita lompat di dalam Kejadian pasal yang ke-21 setelah Abraham melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ayat ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat ke-9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibert air dan memberikannya kepada Hagar. Yang meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikibat itu habis, dibuangnya anak itu ke dalam semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepermana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat ke-17, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Kata kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar seruan suara anak itu dari tempat ia berbaring.
Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat ke-19, lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kiblatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil orang istri baginya dari tanah di Mesir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ingin bercerita tentang seorang atlet perenang dari Amerika yang bernama Lawrence Kettwig. Suatu kali di tahun 1953, ia mencoba menyeberangi sebuah selat yang bernama Selat Katarina. Dari Pulau Katarina ke satu pulau yang bernama California. Jauhnya 32 km. Percobaan yang pertama dia lakukan pada tanggal 4 Juli 1953. Dan gagal. Kurang dari 1 kilometer dari selat pantai Katarina, dia menyerah. 2 bulan setelahnya, pada bulan September 1953, dia berhasil menyelesaikan sejauh 32 km dalam waktu 13 jam 47 menit. Dia gagal bukan karena dia tidak mampu berenang lebih jauh, karena dia berhenti di 30 menit tujuan terakhirnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertanyaan bagi kita adalah apa yang menjadi penyebab kegagalan yang pertama? Apakah jaraknya terlalu jauh? Tidak, sama jaraknya. Apakah skill, kemampuan berenangnya kurang? Sama. Apakah kurang latihan? Kurang persiapan? Tidak juga. Lalu apa yang menjadi penyebab dia mengalami kegagalan pada percobaan pertamanya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, konon katanya di 30 menit terakhir dia menyerah. Ada kabut tebal yang menyelimuti pandangannya. Sehingga dia tidak lagi mampu menyelesaikan percobaan yang pertamanya. Banyak orang berhenti bukan karena dia tidak mampu berjalan, tetapi karena tidak lagi melihat arah yang sedang dituju. Oleh sebab itu, poin pertama saya ingin mengatakan bahwa manusia itu terbatas di dalam melihat. Kalau kita melihat daripada kehidupan, kisah yang barusan kita baca, kita melihat bahwa Abraham sangat terbatas membedakan mana suara Tuhan dan mana suara manusia. Kalau kita melihat Sarah juga terbatas. Di pada ayat yang kedua dikatakan, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu, saudara, bukankah ini adalah keterbatasan dari Sarah melihat kehendak Tuhan? Kalau kita melihat Hagar, maka kita akan menemukan ketika ada keterbatasan berbagai masalah, apakah yang dia lakukan? Dia lari ke padang gurun sebagai mencari jalan keluar. Abraham menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan anak. Sarah melihat mandulnya sebagai alasan untuk menyalahkan Tuhan. Bahkan Hagar melihat penderitaan, pelariannya itu sebagai bentuk pemberontakan daripada rencana Allah. Intinya,
Semua tokoh melihat sudut pandang masing-masing dirinya dan memiliki alasan untuk melakukannya. Karena disinilah kita tahu betul, karena kita memiliki keterbatasan di dalam hal melihat. Kalau Anda lihat garis ini, kira-kira dari Anda mana yang lebih panjang? Atas, tengah, atau bawah? Kalau saya tanya kepada anak saya, dia bilang, "Papa, yang tengah." Kalau saya tanya ke jemaat saya, ada yang atas, ada yang bawah. Yang mana? Kalau saya tarik, sebetulnya semua memiliki garis yang sama. Inilah yang disebut dengan ilusi mata. Apakah itu? Ilusi mata terjadi saat mata melihat sesuatu tetapi otak itu menafsirkan yang berbeda, yang keliru. Artinya yang salah itu bukan objeknya, saudara. Yang salah adalah cara kita memahami bagaimana kita melihat objek itu. Yang salah bukan masalahnya. Yang salah adalah ketika kita melihat masalah itu. Bukan ketika kita melihat dalam segala keterbatasan, kita pun memiliki keterbatasan, memiliki cara pandang yang berbeda. Keterbatasan yang kedua saya melihatnya bahwa mata kita ini sering kali tidak terarah. Pandangan yang tak terarah dan tak terfokus pada satu titik, itu akan membuat kita menjadi kabur. Seperti perenang tadi, terhalang. Seorang ilmuwan harus membutuhkan fokus untuk menemukan formula atau terobosan yang baru. Maka dia meneliti dengan sangat hati-hati. Seorang sniper, seorang penembak jitu memusatkan pandangannya untuk melihat sasaran supaya pelurunya tepat pada target. Atau ini yang kerap kali kita lakukan. Seorang ibu yang harus memasukkan benang pada lubang jarum yang kecil supaya dia bisa menjahit. Dia nggak bisa bergerak, dia harus tenang supaya terfokus pada arah. Penghalang dalam keterbatasan di dalam melihat adalah pandangan kita yang tidak terarah. Ada kisah yang menarik di dalam kitab Matius pasal 14 ayat ke-30 ketika Petrus harus berjalan di atas air. Dan kita tahu kisahnya, yaitu Petrus tenggelam. Petrus tenggelam bukan kuasa Yesus itu berhenti. Bukan karena gelapnya malam. Bukan karena Petrus tidak mengasihi Yesus. Bukan juga karena Petrus tidak berani melangkah. Karena Petrus mengalihkan pandangannya kepada apa yang dia lihat. Ayat ke-14, ayat ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan dengan kata, tetapi waktu Petrus melihat betapa besarnya angin di danau itu, ia takut dan mulai tenggelam. Di dalam bahasa asli dikatakan dipkikos, yang artinya pandangannya itu terbagi. Yang awalnya pandangannya ke Kristus, sekarang berubah ke keadaan. Yang pandangannya pertama pada iman, dia berubah ke situasi. Yang pandangannya pada kuasa firman, dia sekarang berubah pada realita yang menakutkan. Bukan air yang berubah, tapi fokus dari Petruslah yang berubah. Petrus tenggelam tidak
karena badai, tetapi pandangannya terbagi. Beberapa waktu yang lampau saya pelihara banyak kucing, saudara, di rumah. Ketika salah satu induknya itu lahir, ada satu anak kucing ini kalau dia sedang menyusu ke induknya, dia sangat gelisah. Tubuhnya bergerak ke sana kemari, ke matanya menoleng dan ngereong terus, saudara. Anak kucing yang lain sudah menemukan putingnya induknya, anak kucing yang satu ini itu ngereong terus. Kalau dia lagi berjalan, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia nabrak meja, nabrak kursi lah, nabrak teman-temannya. Ini terjadi bukan karena ia lemah, tetapi ia tidak bisa melihat dengan jelas arah yang benar. Dia mengalami strabismus yang mengakibatkan matanya tidak stabil, jadi dia tidak terarah. Masalahnya bukan pada mata tidak ada, tetapi fokusnya tidak tepat. Bukan karena Tuhan diam, bukan tangan Tuhan tidak berbuat sesuatu, tetapi mata kita kabur melihat karya Tuhan yang terasa jauh. Yang hilang bukan pertolongan Tuhan, tetapi kepekaan kita melihat anugerahnya. Di dalam Kejadian 16 ayat ke-7, lalu malaikat Tuhan itu menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun. Kata menjumpai, dia mencari dan menemui kita. Tuhan sudah memberi pekerjaan, tetapi seringkali kita melihat gaji kecil dibandingkan milik orang lain. Tuhan sudah memberi kesehatan, tetapi yang kita lihat selalu keterbatasan. Tuhan sudah memberikan keluarga, tetapi yang sering yang kita lihat adalah kekurangan pasangan kita. Tuhan sudah memberikan harta benda, tetapi kita sering memandang harta itu tidak bergengsi. Tuhan sudah membuka pintu, tapi pintunya yang kita lihat itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tuhan sudah menolong hari ini, tetapi kita tetap gelisah memandang hari esok. Katanya Pak RK, Aura kasih pergi ke Bali. Oleh-olehnya sebuah boneka. Bukan Tuhan diam dan tak peduli, hanya saja mata kita yang kurang peka. Saudara, inilah kemahakuasaan Tuhan. Poin yang ketiga, yang mampu melihat bukan hanya masa kini, tetapi masa yang akan datang. Manusia melihat sebagian, tetapi Allah melihat keseluruhan. Oleh sebab itulah, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, ayat ke-16. Hagar menamakan Tuhan dengan berfirman El Roi. Sebab katanya bukan di sini kulihat, dia yang melihat aku. El artinya Tuhan, Roi berarti melihat, memperhatikan, memandang dengan sebuah kesadaran hati yang penuh. Dia melihat penderitaan, tetapi ikut di dalam masa itu. Dia melihat ketidakadilan, tapi dia ada di dalam ketidakadilan. Dia melihat air mata, tapi ia juga pun meneteskan air mata. El Roi bukan hanya melihat kelemahan kita, tetapi dia datang, menyertai. Bahkan ia sendiri pernah merasakan letih, lapar, penderitaan manusia. Eloi bukan hanya tahu kita berbuat dosa, kesalahan, tetapi dia juga memikul, menebus, menanggung hukuman kita melalui karya salibnya.
Dia bukan hanya melihat masa depan, tetapi dia juga berjalan di depan bersama dengan kita. Dia yang membentuk mata, masakah dia tidak melihatnya? Itulah kata Mazmur 94. Hagar. Di dalam Kejadian 21 ayat ke-15. Ketika kirbat air itu habis, ditinggalkannya anak itu di dalam semak-semak. Dan dia sudah tidak tahu masa depan yang ada. Tidak tahan aku melihat anak itu mati sedang ia duduk. Menangis dia. Ayat ke-17 saudara, Allah mendengar suara tangisan anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit. Saudara, bahkan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jika di dalam Kejadian 16, kita menemukan bahwa Allah yang melihat penderitaan, maka di dalam Kejadian 21, kita akan disaksikan bahwa Allah itu membuka mata Hagar agar bisa melihat penyertaannya. Penyertaan tentang bagaimana Allah menolong. Pernyataan tentang bagaimana Allah menyertai. Puncak daripada kehidupan Hagar, lalu Allah membukakan mata itu untuk melihat sebuah sumur. Disitulah Hagar baru melihat, sumur itu bukan hanya bicara tentang bertahan hidup, tetapi melangkah menuju masa depan yang telah Allah sediakan. Sumur mungkin bisa berarti sumber kehidupan, pemeliharaan, penyertaan yang nyata. Kalau saya rangkumkan kehidupan daripada Hagar, mungkin skemanya bisa seperti ini. Dimulai dari permasalahan keluarga Abraham, di mana Hagar tidak tahu apa-apa. Lalu Hagar dibawa di dalam masa penderitaan di padang gurun. Lalu ia berjumpa dengan bagaimana krisis. Sampai pada satu titik klimaks kehidupannya adalah Hagar berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhanlah itulah yang akhirnya Tuhan bawa naik. Sampai Hagar matanya dibuka melihat sumber kehidupan. Barulah Hagar mendapatkan janji Tuhan di dalam pengharapan. Sampai pada Kejadian 21 ayat yang ke-21 ditutup dengan keluarga yang baru. Lihatlah perbedaannya. Kalau di sisi yang coklat ada masalah, di sisi yang biru Tuhan memberi yang baik. Sebaliknya, ingat bahwa Tuhan melihat dan Dia ada bersama dengan kita. Pemazmur 139 ayat ke-7 sampai ke-8 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat pergi menjauhi pandanganmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati pun, engkau ada di sana. Itulah kemahakuasaan Tuhan di dalam melihat. Suatu kali Raja Aram berkali-kali mau menyerang Israel. Tapi anehnya setiap rencananya selalu gagal. Rupanya Tuhan memberitahukan kepada Nabi Elisa. Sehingga semua strategi dari Raja Aram itu gagal. Karena kesal, curiga, pasukan Raja Aram kirim ke rumahnya. Pada suatu hari, di pagi hari, saudara, di sana si abdi Allah bangun pagi melihat pada ayat ke-15 di dalam 2 Raja-Raja 6 dikatakan celaka. Apa yang harus aku perbuat? Tetapi Nabi Elisa berkata, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya,
supaya ia bisa melihat. Yang menyertai kita lebih banyak. Karena ada mata Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, melihat seluruh kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus ada pada malam hari ini, dan dia berkata, apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Izinkan kita berkata satu hal, supaya aku dapat melihat penyertaan Tuhan, melihat kasih setia Tuhan. Barulah kita akan menerima janji Tuhan. Pesan khotbah saya sangat sederhana. Saya ingin berkata demikian. Kita terbatas. Jangan berhenti berharap. Dasarnya apa? Karena Allah melihat. Yang perlu kita lakukan adalah membuka mata kita terhadap penyertaannya. Jangan bimbang. Jangan menyerah. Karena Tuhan melihat. Izinkan mata kita membuka penyertaannya. Seringkali doa kita, Tuhan buatlah mujizat baru. Tetapi izinkan pada malam hari ini, kita berkata, Tuhan bukalah mataku agar aku bisa melihat penyertaan-Mu. Dengan demikian aku bisa melihat jalan keluar yang Engkau sediakan. Inilah kebenaran Allah. Inilah janji Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kehidupan kita bersama. Tuhan membuka mata agar kita bisa melihat cintanya Tuhan. Yamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, karyamu sempurna.